Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua ya. Dan tetap semangat ya kawan-kawan, selalu kurangi sambat. Ingat tetap ya, penyemangat kita bersama-sama adalah adanya secangkir kopi ya kan. Siapa tahu teman-teman ya, dengan secangkir kopi bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati. Mantap ya. Oke teman-teman, di sini kita bahas ya untuk segi market ya, untuk segi market daripada altcoin. Ya, Bitcoin masih berkonsolidasi dan beberapa altcoin dalam kondisi tanda kutip merah merona-rona alias meronta-ronta. Per video ini buat kalian bisa melihat sendiri di layar monitor teman-teman. Keadaannya ya seperti ini ya kan, nggak enak untuk dipandang, tapi mau gimana lagi teman-teman ya, mau nggak mau kita harus bisa melewati hal seperti ini. Mental kita sedang diuji ya, apakah kita akan cut loss atau kita akan mempertahankan dan menuai hasilnya di kemudian hari. Oke. Kali ini ada sedikit informasi tentang SRP teman-teman yang cukup menarik. Jangan sampai teman-teman menyesal di kemudian hari gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya, kita akan bahas teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut kita lihat dulu untuk real chart daripada si Bitcoin teman-teman ya, karena kiblat daripada altcoin tentunya di Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin sendiri sebenarnya dia udah menyentuh di area resisten sebelumnya yang dimana menjadi area supportnya teman-teman. Dan saat ini kan kita melihat nih ketika si Bitcoin ini menyentuh di area resisten yang ini teman-teman. Nah ini ya, nah garis ini teman-teman dia terpantul lagi ke atas dan saat ini udah menyentuh di area resisten kembali itu supportnya gitu teman-teman. Nah, akankah hal ini menjadi double bottom buat si Bitcoin teman-teman ya? Kita bisa lihat di sini ya. Mungkin ini akan menjadi bottom pertama, ini akan menjadi bottom kedua. Akankah ini menjadi double bottom? Kalau ini benar-benar terjadi double bottom dalam time frame 4 jam, maka kita akan melihat pembalikan harga daripada si Bitcoin. Cuman kalau kita lihat dari daily candle-nya teman-teman ya, terlihat sangat jelas bahwasanya si Bitcoin ini sedang melakukan yang namanya konsolidasi ya, atau sideway. Karena apa? Bisa kalian lihat sendiri teman-teman, dia udah tertahan di range harga ini ya. Dia tertahan di sini teman-teman. Oke. Ini adalah area pertahanan yang cukup krusial juga. Namun yang perlu kita antisipasi adalah ketika Bitcoin tidak mampu mempertahankan level ini, maka kita akan melihat ya, akan melihat apa? Penurunan Bitcoin mungkin sampai di range harga sini teman-teman ya. Nah, ini ya di garis hijau ini di area 64 ribuan. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat teman-teman ya, ini adalah area resisten sebelumnya sebenarnya ya. Nah, di sini coba kita lihat sebentar teman-teman ya. Oh, bentar, mana ya? Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah area resisten sebelumnya yang dimana menjadi area support baru atau area konsolidasi untuk si Bitcoin. Nah, ketika area ini terjebol ke bawah, maka kita akan melihat penurunan Bitcoin mungkin sampai di level 64.000 something. Tapi kalau ini mampu dipertahankan dalam time frame 4 jam, kita udah melihat yang namanya double bottom, mungkin dia akan melakukan pembalikan harga atau meneruskan tren bullishnya. Semoga saja teman-teman ya. Karena kalau kita lihat teman-teman ya, dalam smart money konsep ya, kita nggak berbicara smart money konsep sih, untuk trading aja itu ya. Jadi satu candle bullish ini teman-teman dia belum terbreak ya, satu candle bullish hijau besar ini dia belum terbreak teman-teman ya, yang dimana menandakan bahwasanya buyer masih cukup kuat untuk mempertahankan level ini. Semoga saja ya, mantap jiwa. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi teman-teman ya, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari gara-gara XRP. Nah, yang dimana pakar mengatakan menjual XRP sekarang seperti menjual Apple seharga 0,50 dolar, Google seharga 11 dolar, dan Tesla seharga 2,5 dolar. Wow ya, ada apa ini? Oke. Memang naratif terkuat daripada si XRP adalah tentang CBDC. Cuman ya kita ketahui bersama Donald Trump ya, Donald Trump selaku kandidat daripada peserta calon presiden itu kayaknya menolak naratif tentang CBDC, tapi dia membuka peluang bagi sektor kripto. Nah, ini ya sangat menarik teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita lihat saja perkembangan di masa depan ya. Dan di sini analis kripto terkenal Ed Grant berpendapat bahwa menjual XRP saat ini bisa merupakan serupa dengan individu yang berpisah dengan saham Apple, Amazon, Google, dan Tesla di masa-masa awal mereka. Di pasar bullish yang sedang berlangsung, XRP jarang merayakan atau pergerakan bullish yang terpuji di samping pasar kripto yang lebih luas. Sementara itu seringkali ia terjebak dengan aset kripto lain yang berkinerja lebih baik selama koreksi harga.
Dan di sini ya banyak sekali yang mengatakan SRP ini adalah stable coin. Oke ya, stable coinnya kripto gitu. Karena kita ketahui bersama lah, mereka yang memiliki pandangan seperti itu juga nggak salah. Kenapa? Karena SRP juga pergerakannya ya di range-range harga tersebut gitu, kayak stable coin, naik turunnya nggak terlalu signifikan ya kan, seperti itu teman-teman ya. Yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah di mana sebenarnya SRP ini bisa ngepump sangat gila ketika memang kasus antara Ripple dengan SEC ini udah berakhir gitu ya. Kalau ini benar-benar berakhir teman-teman ya, dan dimenangkan oleh pihak Ripple, maka kita akan melihat ledakan harga yang cukup signifikan. Karena apa? Udah nggak ada penghalang, tembok besar untuk masuk ke dalam sektor SRP udah nggak ada gitu ya, yang berarti itu loss. Nah, kinerja harga di bawah standar ini telah membuat frustasi pemegang saham yang berharap lebih. Mengingat kegunaan SRP sebagai mata uang kripto untuk penyelesaian internasional, namun tokoh-tokoh terkemuka di komunitas terus-menerus memberikan alasan kepada pemegangnya untuk tetap optimis terhadap XRP di tengah kinerja yang lesu. Dalam pembaruan terbaru tentang X, analis Edgard yang mendesak investor SRP untuk menunggu pola pertumbuhan histori saham raksasa ya. Teknologi seperti Apple, Amazon, dan Google serta Tesla berbanding tersebut menyoroti valuasi saham perusahaan-perusahaan ini yang dulunya sederhana sekitar 1 dekade lalu ya kan, ini sejajar dengan SRP saat ini yang saat ini diperdagangkan di kisaran $0,5. Menjual SRP sekarang seperti menjual saham FANG bertahun-tahun lalu. Secara khusus, Edgard mendorong pemegang SRP untuk mempertimbangkan kasus individu yang menjual AAPL atau Apple seharga 0,5 pada tahun 1989. Hebatnya, Apple bernilai $189,98 saat ini, menandakan pertumbuhan lebih dari 37.500% dalam 35 tahun. Pertanyaan kita, apakah kita masih diberi umur sampai 35 tahun ke depan itu ya? Akan tetapi kan kita nggak mulu-mulu harga SRP harus ke $10, ke $20, ke $150, ke $50, nggak mulu-mulu ke situ. Cukup SRP itu membuat all time high baru di atas $3, itu udah lebih dari cukup sebenarnya ya buat kita semua. Atau syukur-syukur ke $1 itu udah lebih dari cukup gitu sebenarnya ya. Menurut platform prediksi seperti Telegram, Telecoin, SRP dapat memiliki harga maksimum di area $105,27 pada tahun 2050 atau 26 tahun dari sekarang. Tapi kita nggak mulu-mulu teman-teman ya, cukup di 2025 SRP bisa ke $1 bahkan ke $3 itu udah lebih dari cukup. Syukur-syukur kan dia membuat all time high baru gitu ya. Nah, jadi nggak ada salahnya sebenarnya kita untuk memasukkan sedikit dana kita ke dalam sektornya XRP, nggak ada salahnya juga. Toh kalau kita melihat memang fundamental dari SRP ini cukup mantap jiwa, cukup gaspol gitu teman-teman. Akan tetapi kan gaspol daripada si SRP itu ada sedikit jeda napas ya, dalam arti kayak motor itu kalau digas spontan ngok ya, kayak ngok gitu ya. Itu penghalangnya adalah di mana kalau kita setting karbu gitu ya kan, setting karbu, maka kita akan melihat perform yang cukup mantap lagi karena penyakitnya udah ketemu gitu. Nah, sedangkan yang menjadi penghalang daripada SRP penyakitnya itu hanya di SEC. Ketika permasalahan ini udah selesai dengan SEC, maka ngok-ngok tersebut itu akan hilang. Jadi langsamnya itu ngok gitu ya. Malah bahas motor lagi. Intinya ya sedikit lah ya, walaupun hanya sedikit, 10 SRP, 20 SRP nggak ada salahnya. Siapa tahu kan kedepannya memang kita bisa melihat kinerja SRP yang cukup mantap jiwa. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat dan salam cuan.